Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu sallam alaihi. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Allah
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى الإمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام نفعا بعلومه وبركاته ونفحاته ومدده وكرامته في الدارين آمين. أحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء هدانا الله وإياكم على الهدى والتقوى. Kita lanjutkan yang kitab Jami' Shaghir nomor hadis 7496. Hadis riwayatkan dalam Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu alladhi" jikalau mengetahui oleh seseorang, yashrabu yang minum ia, seseorang wa huwa qaimun, padahal dia seseorang sedang berdiri. Apa yang dia ketahui? Ma fi batnih, sesuatu yang ada di dalam perutnya. Lastaqa'a, sungguh memuntahkan ia orang tersebut. Itu terjemahan menurut susunan bahasa Arabnya. Maksudnya, kata Nabi, kalau sekiranya orang tahu apa yang ada di dalam perutnya, asbab minum berdiri, maka dia akan berusaha memuntahkan minuman tersebut. Sepakat para ulama mengatakan minum berdiri hukumnya bukan haram, tapi makruh. Kemudian bagi seorang muslim bukan berbicara soal halal haram. Kalau berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah, dengan syariat, bukan lagi bicara halal haram. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi ditinggalkan. Gak ada urusan apakah itu haram ataupun makruh. Kalau hanya sebatas itu kan gak haram, hanya makruh saja. Ini bukan dalam beragama ya biasa-biasa saja. Artinya sah-sah saja kalau dikatakan itu kan gak haram, cuma makruh. Jadi saya lakukan yang makruh. Makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu standar. Tapi dalam hubungan mahabbah, dalam hubungan cinta dengan Sayyidina Muhammad SAW, melihat kalau perkara tersebut makruh dalam artian dibenci oleh Nabi, dia akan siap meninggalkannya. Maka Imam Malik katakan, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Siapa yang hanya mengedepankan halal haram sah gak sah, ini kan sudah sah,
ini kan sudah cukup, ini kan nggak haram, ini kan cuma makruh, lama-lama orangnya akan jadi fasik. Lama-lama dia jadi orang fasik. Semua makruh dia kerjakan, perkara sunnah dia tinggalkan. Yang dia kerjakan cuma yang wajib-wajib saja. Kemudian yang ditinggalkan hanya yang haram-haram saja. Lama-lama dia jadi orang fasik, akan dicabut kenikmatan ibadah di dalam dirinya. Akhirnya nanti yang haram akan dilakukan, yang wajib akan ditinggalkan suatu saat. Karena pagar daripada iman itu adalah amalan wajib, pagar daripada amalan wajib adalah amalan sunnah. Kalau kurang amalan wajib di akhirat kelak akan disempurnakan dengan amalan sunnah. Nah, jadi jangan minum berdiri kecuali air zam-zam. Nah, itu disunahkan minum berdiri. Tapi bukan air zam-zam yang dikasih 1 tetes atau 1 sendok atau 2 teguk. Itu nggak dianjurkan minum berdiri. Jadi minum air zam-zam yang sebanyak-banyaknya. Itu ketika antum diberikan rezeki oleh Allah minum daripada sumbernya, maka minum berdiri, minum sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada yang mampu minum air zam-zam dengan jumlah yang banyak melainkan orang beriman. Orang munafik tidak akan mampu meminumnya. Oleh sebab itu dianjurkan minumnya berdiri supaya terisi lebih banyak. Selain daripada air zam-zam, makruh hukumnya minum berdiri. Gak usah juga ulama mempraktekkan minum berdiri. Ini sengaja saya praktekkan supaya umat tahu bahasanya minum berdiri itu makruh. Memang ada waktunya ulama mempraktekkan ketika umat mengatakan minum berdiri haram. Maka ulama wajib mempraktekkan minum berdiri. Tapi ketika umat hari ini susah untuk disuruh minum duduk, semua minum berdiri, muncul pula ustaz mempraktekkan minum berdiri. Ini tidak waktunya, bukan masanya. Ustaz, kenapa minum berdiri? Oh, saya tahu sebetulnya, cuma ngasih tahu saja bahwa minum berdiri ini makruh. Ya perlu dipraktekkan sekarang. Memang ada fatwa ulama, wajib ulama mempraktekkan perkara makruh kalau umat sudah menganggapnya itu haram. Maka minumnya berdiri Sayyidina Muhammad SAW itu dalam kenabian tidak makruh, itu wajib bagi Nabi. Nabi minum berdiri bagi Nabi hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi menjelaskan hukum bayan lil jawaz. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi, berarti ulama punya potensi wajib minum berdiri. Kapan? Ketika seluruh umat mengatakan minum berdiri haram. Tapi ketika hari ini umat susah disuruh minum duduk, tambah pula ustaz minum berdiri. Lalu ditanya cuma untuk menjelaskan hukum, benar apa yang dia katakan, tapi bukan waktunya. Nah, bukan pada waktunya. Sebagaimana diangkat hukum khilafiyah tentang musik. Musik itu boleh. Di sana ada khilaf di kalangan ulama. Enggak ada waktunya, bukan masanya untuk mengangkat khilafiyah hal-hal tersebut. Memang benar yang kamu katakan itu banyak pendapat ulama tentang hal tersebut, tapi enggak waktunya untuk dijelaskan pada umat. Kenapa? Tanpa dijelaskan ada khilafiyah sekalipun sudah hidup mereka dengan musik 24 jam. Bagaimana kalau ada lagi penjelasan hukum khilafiyah dan penjelasannya enggak lengkap? Mana yang khilafiyah? Sebatas mana yang khilafiyah? Kayak. Jadi bukan masanya, tidak waktunya untuk berbicara menyampaikan khilafiyah. Dikarenakan pada hari ini ulama, para pelajar agama seharusnya berpikir untuk perbaikan yang ada.
menimbulkan, merusak yang hampir baik. Langsung itu. Nah, terlanjutkan setelah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis berikutnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i, dari Sayyidina Abi Juhaimin radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru," jikalau mengetahui oleh orang yang melintas, jikalau mengetahui oleh orang lewat, baina yadayil musalli, baina artinya antara, yadai dua tangan, musalli orang sholat, antara dua tangan orang sholat, artinya di depan orang sholat. Ma'za alaih, ma yang zari bisa, ma'za alaih, sesuatu, apakah sesuatu, alaihi yang akan menimpanya orang lewat, asbab dia lewat depan orang sholat. Kalau dia tahu apa yang akan menimpanya, lakana, sungguh ada ia orang sholat, sungguh ada ia orang lewat, ayyatifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, bahwa berhenti ia orang tersebut selama 40 itu lebih baik baginya dari bahwa dia lewat di depannya orang sholat, dari bahwa ia lewat di depannya orang sholat. Arba'ina di sana tidak ada penjelasan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, atau 40 tahun. Namun banyak ulama mengatakan 40 tahun. Banyak ulama hadis yang berpendapat 40 yang masukkan hadis sana adalah 40 tahun. Ini cuma andai kata. Sekiranya orang tersebut berdiri selama 40 tahun, kalau dia berdiri selama 40 tahun, berarti dia tidak melakukan sholat 5 waktu selama 40 tahun. Dia tidak puasa 40 tahun. Dia tidak melakukan kebaikan selama 40 tahun. Itu lebih bagus daripada dia melewati atau lewat di depan orang yang sedang sholat. Artinya dosa, bahaya, musibah lewat di depan orang sholat itu bisa merusak amal ibadah selama 40 tahun. Mungkin bisa disimpulkan demikian. Karena kalau dia tahu apa dosanya, apa bahayanya lewat depan orang sholat, maka dia berdiri selama 40 tahun itu lebih bagus. Berhenti selama 40 tahun itu lebih bagus. Apa yang bisa dilakukan oleh orang berdiri? Gak ada satu pun. Berarti non aktif dari kebaikan. Itu lebih bagus daripada melewati orang yang sedang sholat. Nah, rincian hukumnya adalah lewat di depan orang sholat hukumnya haram kalau orang sholat itu menempatkan sutra di depannya. Sutra artinya pembatas. Mungkin dia sholat di belakang tiang, mungkin dia sholat di samping dinding,
atau di belakang dinding, atau diletakkan di depannya tasnya, kayu seperti yang disediakan di masjid-masjid. Jarak antara tumit orang sholat dengan pembatasnya itu tidak lebih 3 hasta. Tinggi daripada pembatas itu enggak kurang dari 2/3 hasta, minimal 2/3 hasta. Maka lewat antara tumit orang sholat dengan pembatas yang diletakkan di depannya, hukumnya jadi haram. Dan bagi orang sholat itu boleh menghalang orang yang lewat. Diperintahkan oleh Nabi, dihalangi dengan cara yang lebih rendah sampai pada tingkat kalau dia mati sekalipun, maka juga melewat sampai kita halang dia mati, itu tidak wajib dibayar damnya dan kafaratnya. Darahnya sia-sia, sama dengan darah orang gak sholat 2 waktu sholat, sama dengan darah orang murtad, sama dengan darah penzina yang sudah pernah menikah. Itu hukum mati, tidak ada denda. Begitu hukumannya kalau lewat depan orang sholat dan orang sholatnya ada pembatas. Dan kita tidak haram lewat di balik pembatasnya. Tapi kalau dia tidak menjaga sholatnya, tidak diletakkan sutra di depannya, maka lewat di depan orang sholat hukumnya makruh, dan dia tidak wajib, dan dia tidak boleh melarang orang lewat, karena dia sendiri tidak menjaga sholatnya. Begitu penting sutratul musalli. Dan bagi sholat berjamaah, Nabi bersabda, sutratul imam, sutratul makmum. Jadi imam punya sutra, maka makmum dianggap punya sutra. Kalau imam tidak punya sutra, berarti makmum dianggap tidak punya sutra. Itulah salah satu makna hadis al-imamu domin. Imam punya tanggung jawab untuk maksimalnya sholat daripada makmum. Maka sholat itu jadi imam di masjid yang tidak ada sutranya, atau jauh dindingnya mihrab daripada tempat sholat, maka letakkan sesuatu di depannya. Hadis berikutnya sama hadisnya. Lau ya'lamul mar'u, jikalau mengetahui oleh orang lewat baina yadai musalli, di depan orang sholat, la ahabba, sungguh ingin ia orang lewat, ayang kasiro fakhizuhu, bahwa patah pahanya, wala yamurra baina yadai, dan dia tidak bisa lewat melintas di depan orang sholat. Kalau dia tahu dosanya, kalau dia tahu musibah yang disebabkan lewat depan orang sholat, kalau dia tahu bahaya di akhirat kelak lewat di depan orang sholat, sungguh dia kepengen patah pahanya patah sehingga tidak bisa lewat. Maka hal hukum ini tidak batal hanya sebatas kita menundukkan badan depan orang sholat. Misi. Nah, itu tidak akan berubah hukumnya. Mungkin lewat di depan orang yang sedang duduk, kita bilang permisi, tundukkan kepala, turunkan tangan, dia akan memberikan maaf. Nah, silakan. Tapi kalau ada orang sholat kita bilang permisi, tundukkan kepala, itu jadi hukum halal, nggak akan berubah, tetap halal. Bagaimana caranya kalau kita mau lewat? Kita letakkan sesuatu di depan dia. Cari dulu sesuatu, karena tidak ada jalan kecuali lewat di depan dia. Maka kita letakkan sesuatu dan kita lewat. Itu solusinya. Dan hal ini ada beberapa pengecualian. Satu, kalau kita batal sholat. Nah, kita berada sholat depan, sholat kita batal, untuk keluar mesti lewat depan orang sholat,
silakan, nggak ada masalah. Itu berkaitan dengan kepentingan sholat. Misalnya saf depan kosong, belum terisi, saf nomor 2 sudah penuh, kita pengen mengisi saf kosong, silakan saja lewat depan orang tersebut, nggak ada masalah. Kenapa? Karena untuk kepentingan sholat. Jadi tidak ada hukum fikih, tidak ada ketetapan syariat yang baku tanpa ada pengecualiannya. Yang sampai bulan nanti untuk batal sholat di saf pertama nunggu sana, nggak pergi ke belakang. Kenapa nggak pergi ke belakang? Haram deh lewat di kawasan sholat. Nah lebih haram lagi kalau berdiri itu dalam keadaan nggak berwudu, memikir saf putus. Lebih gawat lagi kalau pura-pura sholat dalam keadaan berjunub. Nah, dalam keadaan junub karena dia nggak mau mandi, akhirnya ikut sholat. Katanya pura-pura sholat itu haram hukum. Nah, tanpa disebutkan nama. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul mu'min, jikalau mengetahui oleh orang beriman, jikalau mengetahui oleh orang beriman, ma indallah, sesuatu yang ada di sisi Allah, minar ukubati, dari hukuman, dari siksaan, dari pembalasan di akhirat, ma tomi'a fil jannati ahadun, niscaya tidak ada yang berharap untuk masuk surga oleh siapapun. Walau yang lamul kafir, dan jikalau mengetahui oleh orang kafir, ma indallah, sesuatu yang ada di sisi Allah, minal rahmati, dari rahmat, ma qanata minal jannati ahad, niscaya tidak ada yang putus asa, niscaya tidak ada yang putus asa dari masuk surga oleh siapapun. Hadis dari Imam Tirmizi, kedudukan hadis hasan. Ini hadis bicara tentang hakikat. Orang beriman melakukan amal soleh, meyakini apa yang diyakini, yang wajib diyakini, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia tahu bagaimana hukuman di akhirat kelak Allah persiapkan, tidak ada satupun di antara mereka yang berharap masuk surga. Saking beratnya hukuman tersebut, saking beratnya siksaan yang Allah siapkan di akhirat kelak. Kalau dia melihat bagaimana marahnya Allah di akhirat kelak, nggak ada satupun yang berani berharap masuk surga. Sebaliknya, kalau orang kafir tahu bagaimana besar dan luasnya rahmat Allah, maka tidak ada satupun orang kafir yang putus asa masuk surga. Fir'aun berencana masuk surga, Namrud juga kepengen masuk surga, ada harapan untuk masuk surga dalam perasaan dia, kalau dia tahu bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, hadis ini mengingatkan kepada kita harus berada dalam kondisi khaufan wa tama'an. Nah, harap dan takut. Harap dan takut. Kalau kita sudah merasa, artinya sudah beberapa waktu istiqomah
istiqomah di atas amal, sudah mulazamah dengan ketaatan, dipikir-pikir rasanya nggak ada maksiat yang dibuat, akhirnya timbul rasa kesombongan dalam diri, rasa percaya diri menjadi ahli jannah, kemudian melihat orang-orang maksiat sudah ahli neraka, bahkan orang di masjid sudah dianggap jadi ahli neraka juga. Nah, itu harus dia baca hadis-hadis bagaimana dahsyatnya hukuman Allah, supaya tertanam rasa takutnya, rasa harapnya agak turun, sehingga ada keseimbangan. Sebaliknya, mungkin dia pikir-pikir, hitung-hitung dirinya, nggak ada kebaikan selama ini yang dia buat. Sholat baru saja beberapa waktu, baru tobat dari dosa, baru tobat dari maksiat, sehingga tertanam dalam dirinya rasa tidak ada harapan mendapatkan keampunan Allah. Menangis saja melulu, tidak berharap atau takut untuk berharap surga. Saat itu dia harus baca bagaimana luasnya rahmat dan kasih sayang Allah, supaya timbul rasa harap, hilang rasa putus asa. Jadi jangan sampai rasa takut menyampaikan kita kepada batas putus asa. Jangan sampai rasa harap menanamkan rasa percaya diri sudah menjadi ahli jannah. Jadi posisi yang ingin dijaga adalah khaufan wa tama'an, selalu dalam kondisi harap takut. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kalaulah orang kafir tahu bagaimana besar rahmat Allah, pasti bercita-cita masuk surga. Kalaupun orang beriman tahu bagaimana dahsyatnya hukuman Allah, enggak ada satupun dari mereka yang pengen masuk surga. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, terdapat dalam Tofat, kita apa itu? Atau sama sat. Kita, nah jarang kode ini keluar. Imam Terbani dan kita Ausat, Tosin. Ini Tosat salah buat. Tosin. Tabrani sin Ausat. Jadi hadis dari Imam Tabrani dan kita Ausat. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, status hadis dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar'u, jikalau mengetahui oleh manusia, ma ya'tihi, akan sesuatu yang akan mendatanginya, ma ya'tihi, akan sesuatu yang akan mendatanginya, ba'dal maut, setelah mati, ma akala aklatan, niscaya tidak makan ia manusia walaupun sesuatu, wala syariba syurbatan, dan tidak minum ia manusia walaupun seteguk, illa, kecuali, wa huwa yabki, dianya manusia menangis, wa yadribu ala sadri, dan dia akan memukul dadanya. Kalau tahu. Nah, hadis serupa sudah kita baca Kamis kemarin. Kalau sekiranya hewan-hewan itu tahu bagaimana kondisinya kematian, kalian tidak akan pernah memakan daging hewan. Nah, ketiga, kalau manusia tahu apa yang akan terjadi setelah masuk kubur, enggak akan ada yang makan walaupun sesuap, tidak akan minum walaupun seteguk. Dia akan hari-hari menangis memukul dadanya seperti orang kesedihan. Sebagai gambaran, ada seseorang yang meninggal
Ditawarkan makanan tidak bisa makan, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu kesedihan. Dan dia akan selalu menangis. Kalaulah Islam tidak melarang memukul-mukul dada, merobek-robek baju, mencakar-cakar muka, menghambur-hamburkan rambut, mungkin banyak orang Islam akan melakukan hal tersebut ketika kesedihan. Dan Nabi memberikan gambaran bagaimana kondisi seseorang yang tidak mau makan, tidak mau minum, dia akan memukul dadanya, selalu menangis. Begitu kondisinya kalau tahu apa yang dihadapi oleh manusia setelah mati. Tapi kita nggak tahu. Akhirnya kita masih bisa makan, minum, tertawa, tidur, main bola, berteriak, lari-lari, semuanya itu karena tidak tahu. Kalau tahu kita nggak perlu masak. Semuanya di musola, di aula, 24 jam, nggak ada yang tidur, nggak ada yang makan, nggak ada yang minum, semuanya menangis. Seminggu lepas itu dikumpulkan semua. Itu kalau tahu. Lau ya'lamun nasu, jikalau mengetahui oleh manusia minal wahda, dari kesendirian. Lau ya'lamun nasu, jikalau mengetahui oleh manusia minal wahda, dari kesendirian, ma'alamu, sesuatu yang aku tahu. Maksudnya seperti yang saya tahu. Masarorokibun bilailin wahda, niscaya tidak akan berjalan seorang pengendara di malam hari hal keadaan sendirian. Niscaya tidak akan berjalan rokibun, seorang pengendara, bilailin, di malam hari, wahdah, sendirian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis sahih riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini salah satu adat safar. Walaupun disebutkan di sini berjalan di malam hari, tapi hadis ini umum untuk berjalan, dilarang melakukan safar sendirian, terlebih di malam hari. Besar bahayanya ketika orang berjalan sendirian, walaupun bersama rombongan yang lain. Maksudnya satu kendaraan dengan orang lain. Naik di bis misalnya, kan dia nggak sendiri di sana, tapi teman dia nggak ada. Ketika singgah mau sholat, ada barang-barang yang tidak bisa dibawa dalam sholat, maka dia tidak akan sholat. Kalaupun dia sholat, dia tidak akan bisa berjamaah karena sendiri. Kalaupun dia duduk satu tempat, ada kemungkinan di sampingnya bukan mahramnya, bukan laki-laki, wanita ajnabi. Besar bahaya daripada safar sendirian, terlebih di malam hari. Maka Nabi katakan, kalau mereka tahu bahaya berjalan malam sendiri, maka tidak ada orang yang akan berjalan di malam hari sendirian. Bahaya yang dimaksudkan di sini adalah umum, bahaya dunia dan bahaya akhirat, bahaya agama dan akidah serta yang lainnya. Lau ya'lamun nasu ma fil nida, jikalau mengetahui oleh manusia pahala dalam azan. Lau ya'lamun nasu, jikalau mengetahui oleh manusia ma fil nida, pahala yang ada dalam azan. Wasafil awwali, dan saf pertama. Summa lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya illa ayyastahimu alaihi,
melainkan bahwa mereka melakukan undian di atasnya. Illa ayyastahimu alaihi, melainkan bahwa mereka melakukan undian di atasnya. Lastahamu, sungguh mereka akan melakukan undian. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, jikalau mereka mengetahui pahala berangkat lebih awal untuk sholat zuhur, tahjir, berangkat lebih awal untuk sholat Jumat, lastabaku ilaih, sungguh mereka bersegera kepadanya. Walau ya'lamuna fil atamah, jikalau mereka tahu pahala pada sholat Isya dan sholat subuh, la atauha walau habwa, sungguh mereka akan mendatangi dua sholat tersebut walaupun merangkak. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim dan Imam Nasai dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi berbicara di sini tentang tiga hal. Satu, pahala azan dan shauf pertama. Untuk azan di satu tempat hanya satu orang, dan untuk shauf pertama hanya untuk beberapa orang. Kalau mereka tahu akan ada undian, jadi sebelum diqomah kita akan coba lotre. Ini kapasitas shaufnya 30 orang. Coba undian siapa shauf pertama, shauf kedua, shauf ketiga, shauf keempat. Akan sibuk seksi ibadah. Seksi ibadah yang akan melakukan kecurangan dalam membagikan jadwal. Azan zuhur kedua seksi ibadah. Azan asar wakil. Azan maghrib bendahara. Azan isya ketua seksi ibadah. Nggak dapat seksi yang lain kalau tahu. Nah, tapi karena nggak tahu, itu kawan yang sudah sebulan punya jadwal nggak ada lagi di tempat, perlu diganti. Dan tidak ada yang mau mengusulkan dirinya untuk menjadi penggantinya karena nggak tahu. Apalagi azan zuhur, ini azan yang berat sekali bagi santri. Nah, karena dia harus bangun lebih awal. Jarang ya mau ngambil karena nggak tahu. Nah, selepas ini kalau ada yang minta azan, tetap juga harus ikut seleksi. Nah, ketika Sayyidina Abdullah bin Abdul Rabbah memimpikan azan, beliau pengen azan, Nabi katakan enggak boleh, suruh Sayyidina Bilal azan, fa innahu anda sautami. Jadi muazin itu harus suaranya yang lebih lantang. Nah, semangat mereka untuk azan, tapi Nabi berikan syarat, suaranya lantang. Dan dia tidak punya suara yang lantang. Kalau dia azan mungkin nggak kedengaran, halus sekali suara, atau lantang tapi nggak enak didengar. Maka Nabi memberikan solusi. Orang yang menjawab azan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang azan. Ini keadilan dalam beragama. Dimotivasi, tumbuh semangat, ditanamkan syarat. Setelah ada syarat, dia terseleksi. Allah Bapa syariat berikan solusi. Orang yang menjawab azan mendapatkan pahala sama dengan muazzin. Nah, karena besarnya pahala menjawab azan, sehingga banyak orang-orang nggak mau menjawab azan. Dijaga oleh iblis, oleh syaitan, bagaimana mulutnya itu nggak bergerak, sehingga terdengar azan. Bagus ya azannya, itu cuma komentar, nggak bisa digerakkan untuk menjawab, karena syaitan tahu dia akan mendapatkan fadilah dari seorang muadzin.
Apabila dia muazin, dia akan mendapatkan pahala sholat sebanyak jamaah yang sholat karena azannya. Yang lain sholat pada hari itu dapat 27, tapi muazin kalau jamaahnya 100 orang, maka dia dapat pahala 100 kali sholat kali 27, 272.700 pahala. Itu kalau 100 yang sholat. Banyak nggak pahalanya? Nah, setiap kita pandai azan, tidak layak setiap kita azan, maka jawablah seruan muadzin. Kemudian stop pertama. Yang kedua, Nabi bersabda berangkat di pagi hari, berangkat dari awal untuk sholat zuhur, tahjir, di waktu terik, maka mereka akan bergegas berangkat. Kemudian sholat berjamaah isya dan subuh. Ini sholat yang tidak bisa dihadiri oleh orang-orang munafik. Kalau mereka tahu pahalanya, pasti akan datang hadir sholat jamaah subuh dan isya, walaupun merangkak di atas kedua tangan dan lututnya. Hadis berikutnya, lau ya'lamun nasu ma lahum fit ta'din. Jikalau mengetahui oleh manusia malahum pahala yang disediakan bagi mereka fit ta'dzin, di dalam mengumandangkan azan, la tadorobu alaihi, sungguh mereka memperebutkan di atasnya, sungguh mereka akan berperang di atasnya dengan pedang. Sungguh mereka akan berperang di atasnya dengan pedang. Kalau tahu berapa pahala yang Allah sediakan. Lau ya'lamu ahadukum, jikalau mengetahui oleh salah seorang kalian, malahu, lahu di sana bermakna alaihi, ma alaihi, apa dosa yang menimpanya, fi ayyamurra baina yaday akhihi, pada lewat di depan saudaranya, pada lewat di depan saudaranya, muqtaridan akadan melintas, bis salati, saudaranya dalam sholat, karena ada ia seseorang, la ayyukima mi'ata amin, sungguh bahwa dia berdiri selama 100 tahun. Sungguh bahwa dia berdiri selama 100 tahun, khairul lahu, itu lebih baik baginya, minal khatwa, dari satu langkah, allati khotoha, yang ia langkahkan akannya. Ini hadisnya hasan, lebih berat lagi pada hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya hanya dikatakan 40 tahun. Di sini 100 tahun. Dia berdiri 100 tahun itu lebih baik daripada satu langkah yang dia langkahkan. Mungkin untuk lewat depan saudara itu perlu 2 langkah atau 1 langkah. Jadi berapapun, yang penting lewat di depan orang sholat. Kalaupun dia berdiri selama 100 tahun, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan aktif dari semua kebaikan, itu lebih bagus dibandingkan melintas di depan orang sholat. Lau ya'lamu sahibul mas'ala ma lahu fiha lam yas'al. Jikalau mengetahui oleh orang yang meminta, lau ya'lamu, jikalau mengetahui sahibul mas'alati, oleh orang yang meminta, ma lahu, apa yang akan menimpanya, fiha, di dalam meminta,
lam yas'al, niscaya dia tidak akan meminta. Hadis sahih. Di antaranya Nabi riwayatkan, siapa saja yang meminta padahal dalam kondisi tidak darurat, berarti dia telah meminta bara neraka atau api neraka. Orang yang meminta akan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Kemudian di sini Nabi katakan, kalau pengemis tahu bahaya, kekurangan, dosa di balik meminta, maka dia tidak akan meminta-minta. Mulai belajar dari sekarang. Kalau tidak ditawarkan kawan, jangan meminta. Tidak ada isyarat, bukan pura-pura bertanya, bukan mondar-mandir. Memang dia nggak minta, cuma dari tadi dalam 1 menit dah baru bolak-balik. Itu pengen diajak makan. Nah, pura-pura nggak tahu saya. Belajar dari perkara kecil. Hari Ahad, insyaallah yang di luar daerah naik ke Talas Alim, yang dalam kota baru saja datang orang tuanya, kemudian bawa kantong. Apa itu? Kita sebut-sebut namanya berkali-kali. Nah, itu mulai belajar dari perkara kecil. Walaupun kawan antum, depan antum dia sedang memakan sesuatu yang antum pengen, nah belajar dari sekarang untuk tidak mengatakan kasih saya atau minta cek. Nanti lama-lama antum akan terbina jiwanya untuk meminta perkara yang lain, untuk tidak meminta perkara yang lain. Tapi kalau membiasakan diri, walaupun yang nyaman akrab sekalipun, nanti akan terbawa ke sepanjang hidup. Akhirnya dia terhalang mendapatkan daripada janji-janji yang ada di dalam tidak meminta, dan dia akan mendapatkan hal-hal yang menimpa orang-orang yang meminta. Jangan mata. Nah, kalau naik dulu dalam minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hari ini nampak kau minta, kau minta lagi, nanti lama-lama minta ini, minta itu. Akhirnya terbina jiwanya ketika sudah berkeluarga, sudah dewasa, meminta-minta sesuatu. Ini perkara yang tidak baik. Nabi bersabda, kalau dia tahu peminta tidak akan pernah meminta. Laula asyqa ala ummati. Ini hadisnya banyak. Saya baca lebih cepat. Hadis sahih. Laula asyqa ala ummati, jika bukan bahwa aku memberatkan di atas umatku. Laula, jikalau bukan an asyukko, bahwa aku memberatkan ala ummati, di atas umatku, la amartuhum, sungguh aku perintahkan mereka, bisiwaki, dengan bersiwak, inda kulli sholatin, ketika setiap sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dari Sayyidina Abi Hurairah. Juga terdapat dalam Muwatta Imam Malik. Juga diriwayatkan kepada Sayyidina Zaid bin Khalid, hadis sahih. Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Jadi Nabi bersabda, kalau bukan saya khawatir
memberatkan umatku, artinya melibatkan mereka ke dalam dosa, saya wajibkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Setiap kali mau sholat. Hadis yang sama, laula nasyukka ala ummati, jika bukan bahwa aku memberatkan di atas umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Wala akhartul isya'a, sungguh aku akhirkan sholat isya ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam. Hadis sahih juga, sepertiga malam. Sekarang maghrib, tenggelam matahari jam 6.20. Kemudian subuh jam 5. 4 lewat 50. Berapa jam? 6.20 ke 5.20, 11. Katakan 11 jam bagi 3 jam setengah. Nah, 3 jam setengah. 6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 9.50. Nah, hampir jam 10. Jadi kata Nabi, kalau aku tidak mengkhawatirkan, memberatkan umatku, sesuruh mereka sholat isya itu jam 10. Hadis sahih. Memang afdalul amal as-salatu fi waqtiha. Sebaik-baik amal adalah salat tepat waktu. Tapi tidak dengan isya. Sebagian ulama katakan tetap isya dikerjakan di awal waktu itu sebaik-baiknya, karena Nabi selalu melakukannya. Mungkin bagi sebagian, tapi ada juga yang berpandangan ketika Nabi katakan, kalau bukan memberatkan umatku, aku wajibkan mereka bersiwak. Apa jadi hukum siwak? Sunat makan. Kalau bukan mengkhawatirkan memberatkan umatku, aku suruh mereka sholat isya sampai sepertiga malam. Berarti menunda pelaksanaan sholat isya sampai sepertiga malam adalah sunat muakkad. Jadi tidak ada masalah, apalagi ada tuntutannya. Nah, terutama kita di pondok. Kalau sekiranya setelah maghrib dengan amalan dan zikirnya, kemudian bagi-bagi meja, duduk ngaji, kemudian sholat azan isya masuk, kita kumandangkan azan, kemudian simpan meja, kemudian sholat isya lagi, kemudian bagi lagi meja. Jadi habis waktu menyimpan meja, buka meja. Kalau kita melakukan sholat tepat waktu. Tapi kan ada hadis Nabi mengatakan, hadis Sahih mengatakan, kalau tidak memberatkan, aku suruh mereka sholat isya itu sepertiga malam. Dan sesuai dengan tuntutan pendidikan. Itu juga mungkin karena bayat isyanya panjang, maghrib misalnya. Kadang musyawarahnya, taklim pengajiannya. Nah, itu duduk setelah azan isya tadi. Ada yang nunggu sholat isya? Ada yang nunggu sholat isya? Baru. Tadi ada. Nah, kalau dari azan tadi ada niat nunggu sholat isya, maka duduknya dia sambil mengaji itu dianggap sedang sholat. Duduk sambil mengaji, ngafal Quran, ngafal Quran sambil menunggu sholat isya.
majlis itu dia dianggap sedang sholat. Bayangkan berapa rakaat sholat dia bisa buat. Itu juga mungkin bagi masyarakat nggak ada kegiatan apa-apa, duduk di masjid selesai maghrib nunggu sholat isya, pulang ke rumah tanggung, lagi pulang rumahnya jauh, lagi pulang nggak ada kepentingan, nggak ada yang perlu untuk pulang, akhirnya duduk di maghrib, duduk antara maghrib dan isya, hanya duduk saja bersandar di tiang sambil tidur sambil melepaskan lelah. Pertama niat itikaf, yang kedua niat menunggu sholat isya. Dapat dia pahala itikaf dan dia dapat pahala sholat. Jadi nggak usah alergi ketika ada orang-orang yang menunda sholat isya karena kepentingan agama. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Laula asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Jikalau bukan bahwa aku memberatkan di atas umatku, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak beserta setiap kali berwudu. Ada dua hadis yang berbeda. Setiap kali sholat, setiap kali berwudu. Masih hadis yang sama, laula asyukka ala ummati la amartuhum inda kulli sholatin bi wudu'in. Jikalau bukan bahwa aku memberatkan di atas umatku, sungguh aku perintahkan mereka inda kulli sholatin, ketika setiap mau sholat dengan melakukan wudu. Sholat maghrib sudah wudu nggak batal, isya Nabi wajibkan wudu lagi. Waktu zuhur sudah wudu, kemudian sholat asar nggak batal, Nabi akan wajibkan berwudu kembali. Tapi karena itu berat, maka Nabi mengurungkan niatnya. Asal nggak batal, boleh sekali wudu untuk beberapa sholat. Wa ma'a kulli wudu'in bisiwakin, beserta setiap wudu dengan siwak. Hadis berikutnya, laula an asyukka ala ummati, jikalau bukan bahwa aku memberatkan umatku, la faradtu alaihim siwak, sungguh aku wajibkan kepada mereka siwak inda kulli sholatin, ketika setiap mau sholat. Kama faradtu alaihim wudu, sebagaimana aku wajibkan kepada mereka berwudu. Hadis sahih. Hadis berikutnya, laula an asyukka ala ummati, sahabat cepatkan apa? Pangkalnya sama semuanya. Laula asyukka ala ummati, jikalau bukan bahwa aku memberatkan di atas umatku, la faradtu alaihim siwaka ma'al wudu, sungguh aku wajibkan kepada mereka bersiwak setiap kali berwudu. Wala akhartul salatal isya al-akhirah, sungguh aku akhirkan sholat isya yang akhir. Nah, sholat maghrib dan sholat isya itu kadang-kadang yang disebut dengan isya'ain, dua sholat isya. Jadi maghrib juga boleh juga disebut dalam hadis dengan sholat isya. Maka ketika dikatakan isya al-akhirah, maknanya sholat isya yang kita katakan isya. Subuh aku akhirkan sholat isya sampai tengah malam. Hadis sahih. Laula nasyukka ala ummati, jikalau bukan aku memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak, wattibi, dan memakai parfum setiap kali mau sholat. Hadis sahih. Masih belum selesai. Laula asyukka ala ummati, jikalau bukan bahwa aku memberatkan umatku, la amartuhum, sungguh aku perintahkan mereka ayyastatu bil ashar, bahwa mereka gosok gigi di waktu sahur. Nah, di waktu sahur artinya selesai makan sahur. Kalau puasa di waktu sahur artinya ketika bangun malam. Ada beberapa poin yang diperintahkan di sini. Satu, siwak setiap sholat. Dua,
siwak setiap mau berwudu. 3. Berwudu setiap mau sholat. 4. Menunda isya sampai sepertiga malam. 5. Menunda isya sampai tengah malam. 6. Bersiwak di waktu sahur, waktu tahajud atau sesi makan sahur. 7. Pakai parfum setiap mau sholat. Semua hadisnya sahih. Kalau bukan khawatir umat ini banyak dosa, maka Nabi akan wajibkan 7 hal di atas. Kalau ada pendekatan syariat dengan bahasa seperti itu, berarti 7 hal itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad. Nah, supaya tidak terganggu kawan-kawan dalam sholat, supaya mudah menghafal Al-Qur'annya, supaya guru tidak enggan menerima sekolah. Sebetulnya hafalannya lancar, tapi kenapa di stop sabarnya oleh ustaznya? Nah, aroma waktu setoran itu yang tidak bisa diterima. Nah, nggak gosok gigi mau setoran pagi, itu bisa tewas tuh gurunya. Sehingga ada pertanyaan dalam masalah fikih. Nah, kemarin ditanyakan oleh salah satu tabaku, apakah boleh mufaraqah seorang makmum yang berada dalam shaf, yang tidak tahan dengan aroma kiri dan kanan, kalau dia paksakan sholat dia akan muntah? Sampai muncul pertanyaan seperti itu. Maka kata hukum mengatakan seseorang itu boleh mufaraqah sholat karena dia tidak tahan di shaf itu. Kanan bau ikan asin, nah kiri bau akui. Itu dia. Imam percaya panjang lagi, subuh lagi. Nah, aroma di mulut juga keluar. Akhirnya turun naik perutnya. Pada saat itu makmum boleh mufaraqah dan dia tetap dapat fadilah berjamaah. Nah, sementara yang membawa bau tak sedap, dia tidak dapat fadilah berjamaah. Bahkan ulama memfatwakan kalau seseorang memiliki bau tak sedap, kemudian dia tidak punya waktu untuk menghilangkan bau tersebut, uzur baginya untuk tidak hadir di masjid. Ini hukumnya, bukan jalan keluar yang saya kasih. Ibrahim kenapa nggak sholat jamaah? Odol hilang, jadi uzur sholat jamaah. Bukan itu maksudnya. Nah, jangan dibalik kesimpulan hukumnya, tapi dipastikan untuk hadir sholat jamaah dengan tidak ada bau di mulut dan bau-bau yang lainnya. Maka Nabi katakan kalau tidak khawatir membuat umatku berdosa, aku wajibkan mereka pakai parfum setiap mau sholat. Betul parfum yang 5.000 gak ada masalah. Tapi kalau serentak untuk pakai semuanya ya, nah, semuanya, apalagi setengah botol sekali pakai, contoh wangi, harum. Kita sholat itu nyaman. Sujud di karpet juga harum. Karpet yang sudah bau-bau jemuran yang kurang itu dihilangkan baunya. Bertanggung jawab daripada sesi kebersihan tidak sama dengan ibadah. Nah, karpet yang kira-kira baunya tidak sedap karena dijemur, itu dihilangkan dengan bau apa saja yang wangi. Yang kedua, dari hadis itu kita ambil pemahaman bahasanya Nabi itu sangat kasihan kepada umat, tidak mau melibatkan umat ini di dalam dosa.
Nah, sehingga kalau ada hal-hal yang berpotensi membuat umat berdosa, maka Nabi kurungkan niatnya mewajibkan perkara tersebut. Ini salah satu mahabbah cinta Nabi kepada umat. Insyaallah kita lakukan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai fatwa asuransi. Kami pernah mendapati sebuah kajian mengenai asuransi syariah. Setelah kami simak, ternyata dalil yang disampaikan cuma beristimbat kepada dari hukum itu diistimbakan kepada ijma ulama bahasanya, karena ada kesepakatan dari ulama, maka mereka mendalilkan asuransi syariah itu halal. Sementara kita beranggapan sebuah dari kesimpulan hukum itu, apakah sekiranya di masa yang lalu sahabat atau Nabi pernah mencontohkan sebuah keadaan yang mengarah kepada bentuk asuransi. Jadi di sini makin ke sini kita melihat berbagai macam transaksi dilibatkan kepada ke arah syariah. Satu contoh terakhir, kita mendapati pemberangkatan umroh dibuat ada angsuran kreditnya. Jadi si jamaah boleh berangkat dulu dengan DP, kemudian dia boleh mencicil selepas dia balik dari umroh. Kemudian kami menanyakan bagaimana dengan hukum asuransinya. Beliau menjawab itu halal, karena sudah dari kesepakatan ulama. Penyampainya cuma sampai di situ. Ketika kita bertanya apa dalil nasnya yang membuat itu boleh dihalalkan, apakah pernah sahabat atau Nabi mencontohkan keadaan yang demikian? Jazakumullah khair. Jazakumullah. Kira-kira bagaimana bentuk asuransi yang mereka katakan syariah, sistemnya itu? Sesudah kita perhatikan kembali, saat itu tidak jauh beda dengan asuransi konvensional. Mereka membayarkan dalam bentuk nilai premi, mereka bayarkan preminya juga. Kemudian di situ juga ada tanggungan. Jadi premi itu mengcover sekiranya itu jamaah tadi itu meninggal atau debitur tadi meninggal, itulah uang premi yang sudah dibayarkan nanti itu mengcover ganti daripada ketinggalan pembayaran. Tidak jauh beda kan dengan asuransi konvensional. Kalau sekiranya nggak ada musibah, Hilang. uangnya hilang. Hilang. Berarti
seperti yang disertakan nanti di akhir zaman, umatku akan memberikan nama-nama lain dengan bahasa syariah. Katakanlah bank syariah, kooperasi syariah, kemudian pergadaian syariah, termasuk asuransi syariah. Jadi kalimat syariah itu tidak merubah hukum halal jadi haram, hukum haram jadi halal, tapi yang merubahnya adalah sejauh mana praktek di dalam akad tersebut. Dan yang namanya asuransi itu tidak ada yang bahasanya syariah. Kenapa? Karena asuransi itu masuk di segi definisi itu masuk kategori judi. Ulama mendefinisikan qimar, judi adalah sesuatu yang dua kemungkinannya. Pertama untung, yang kedua rugi. Itu masuk judi. Tapi apabila kemungkinannya adalah untung dan kembali modal, ini nggak masuk judi. Untung dan tidak ada beban. Dua kemungkinan tersebut. Seperti seseorang menghadiri perlombaan. Dia ikut dalam perlombaan, tidak ada syarat membayar apa-apa. Kalau dia menang dia untung, kalau dia kalah dia tidak ada beban. Ini disebut dengan perlombaan hukuman halal. Tapi dalam bentuk asuransi di sana mempertahankan atau menunggu dua kemungkinan, kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Untungnya di mana? Kalau musibahnya terjadi, pembiayaannya lebih besar daripada uang yang disetorkan, dapatlah dia keuntungan. Tapi apabila tidak ada musibah yang ditemui, tidak ada problem, berarti dia tidak dapat pelayanan, sehingga dia rugi karena uang yang diserahkan tidak bisa diambil kembali. Nah, tetap juga hukumnya haram, itu masuk kategori qimar, masuk dalam bab judi. Dan kalau mereka berusaha mencari dalil kemana saja, tidak akan pernah ditemukan. Kalau mereka berdalil dengan ijma ulama, boleh ijma ulama, siapa ulamanya yang ijma di sana? Kalau dia masukkan adalah ijma salaf atau ulama khalaf, itu sudah dibukukan oleh Imam Al-Mundhiri di dalam kitab Al-Ijma, beberapa ijma ulama dalam hukum Islam. Tidak ada masuk asuransi di sana dihalalkan karena masuk kategori judi. Nah, kalau mereka bahasan ijma ulama yang mana? Apakah hanya permusyawaratan ulama di dalam instansi mereka? Mereka telah melantik beberapa ulama yang melindungi muamalah mereka lalu bersepakat ini halal. Maka itu bukan ulama. Nah, itu hanya sekelompok orang yang diulamakan untuk menghalalkan sebuah usaha. Kalau dikatakan hari ini itu adalah sudah keluar keputusan halalnya dari MUI sekalipun, itu perlu ditinjau ulang. Apakah keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan arahan ulama salaf dan khalaf atau tidak? Itu sudah MUI Indonesia mengatakan itu sah misalnya. Seperti permasalahan-permasalahan kita sudah lewati. Nah, kadang-kadang keputusan itu dibayang-bayangi oleh kekuasaan, oleh orang-orang yang punya kepentingan, atau yang memutuskan hanya beberapa orang yang terlibat di sana yang lain tidak tahu dengan keputusan tersebut dan dia tidak punya kemampuan untuk membantah dan sebagainya. Itu kemungkinan yang besar pada hari ini di zaman akhir zaman ini sangat banyak sekali. Nah, bukan kita mencurigainya, tapi untuk sikap berhati-hati perlu merujuk kepada kitab-kitab klasik. Nah, merujuk kepada kitab-kitab lama, kepada definisi
definisi penjelasan hukum yang mereka sebutkan. Asuransi buka saja dan kita operasi gak akan pernah ketemu. Tapi kalau dilihat sistemnya akan mirip dengan definisi judi. Nah, sehingga hukumnya apa? Kemudian bagaimana Ustaz dengan fadilah dari yang didapati oleh jamaah tersebut yang sudah melakukannya? Baik itu dengan asuransi atau dengan tanpa asuransi, berangkat umroh atau haji dengan cicilan. Sementara kita dibilang berangkat haji itu bagi yang mampu. Asuransi dengan ibadahnya perkara dipisahkan. Iya. Nah, ketika dia berangkat haji atau umroh dengan menyicil selama dalam aturan hutang-hutang yang tidak terlibat riba, nggak ada masalah. Misalnya DP sekian, pulang umroh bayar sekian per bulan, kalau terlambat kena bunga sekian, nanti nggak boleh. Tapi kalau terlambat nggak ada bunganya, tetap biasa, itu boleh. Kalau dia melakukan muamalah hutang atau cicilan haji dan umroh dengan syariah, maka dia dianggap mendapatkan fadilah daripada haji dan umrohnya. Nah, masalah dia melibatkan asuransi ke sana, itu hukum yang berbeda. Yang haji dan umrohnya tidak memberi pengaruh, tidak berpengaruh karena asuransi yang dilibatkan. Hanya saja dia di samping mendapatkan fadilah haji dan umroh, dia harus menanggung beban dosa asuransi. Jadi sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apakah masuk anjuran atau masuk kategori orang mampu orang yang melakukan haji atau umroh dengan berhutang? Itu tergantung kepada kondisi kehidupannya. Sebetulnya dia mampu, tapi tidak punya kekuatan untuk mengumpulkan kemampuan. Dia tidak punya kekuatan untuk mengumpulkan kemampuan. Ada uang beli ini, ada uang beli ini, habis melulu. Cuma itu bukan perkara yang penting, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak terlalu penting. Itu berarti dia mampu, tapi tidak bisa mengumpulkan kemampuannya kecuali dengan dia berhutang. Setelah dia berhutang baru dia bisa mampu untuk menyicil. Itu masuk kategori mampu. Tapi kalau dilihat pemasukannya dan uang untuk membayar cicilannya, itu menyebabkan dia sulit untuk melewati kehidupan, itu masuk kategori tidak mampu. Nah, jadi orang yang berangkat haji secara berhutang bisa dalam kategori mampu, bisa saja dalam kategori tidak mampu. Hanya saja orang tidak mampu tidak wajib haji, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi dia tidak wajib. Boleh-boleh saja dia berhutang, tapi dengan beberapa syarat, tidak terlibat dengan riba, bukan secara yang haram. Yang kedua, dia tidak melalaikan kewajiban yang lain dengan hutang tersebut. Tidak melalaikan kewajiban yang lain. Karena berhutang berangkat haji, akhirnya dia mengurangi nafkah istrinya, atau mengurangi nafkah anaknya, atau menunda pembayaran hutang yang lain dan sebagainya, maka hukumnya tidak boleh. Secara ringkas, boleh berhutang untuk haji dan umroh selama tidak terlibat kepada perkara haram dari berbagai sudut pandang. Tapi kalau terlibat perkara haram berbagai sudut pandang, maka dia tidak boleh melakukan haji atau umroh dengan cara berhutang. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.